Chapter 61, Two Colonels. Tahun ajaran baru dimulai di Akademi Heaven Luo, cabang Ziluo. Pagi-pagi sekali, mobil terbang Soul Guidance dengan berbagai warna berkumpul di gedung akademi, bahkan kemacetan lalu lintas yang jarang terjadi. 8 bulan berpisah dengan keluarganya tidak sia-sia karena Lan Xiao dipromosikan karena penampilannya yang luar biasa selama eksplorasi antar bintang. Meskipun tidak ada perubahan pada tugasnya, jelas bahwa dia kemungkinan besar akan dipindahkan. Menurut Lan Xiao, ada kemungkinan besar dia akan dipindahkan ke pusat penelitian tingkat tinggi di kota Surga Luo. Yang berarti bahwa mereka mungkin perlu pindah dari kota Ziluo ke kota Surga Luo. Bahkan Nancheng berpikir bahwa ini adalah kebetulan karena dia segera ingat bahwa Akademi Heaven Luo akan menerima siswa untuk kelas junior elite. Ini berarti bahwa mereka tetap akan pergi ke kota Surga Luo jika Lan Xuanyu masuk ke kelas junior elite. Oleh karena itu, Nancheng mengomel di Lan Xuanyu berulang kali sebelum sekolah hari ini. Terkadang sulit untuk tidak percaya pada keberuntungan. Lan Xiao dipromosikan dan jika Lan Xuanyu masuk ke kelas junior elite, itu akan menjadi peningkatan yang cukup untuk seluruh keluarga mereka. Baiklah, masuk, kalau begitu. Lan Xiao tersenyum saat melihat putranya memasuki sekolah. Kelas 2, putraku juga tumbuh jauh lebih tinggi. Petik 1. Selamat tinggal, ayah. Lan Xuanyu melambai ke arah Lan Xiao dengan senyum lebar. Sudah lama sejak ayahnya mengirimnya ke sekolah. Selamat tinggal. Lan Xiao tersenyum dan mengangguk. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia melihat sosok yang dikenalnya. Ye Feng masih mengenakan seragamnya saat dia berjalan dengan Ye Lingtong dengan ekspresi dingin. Lan Xiao menegakkan tubuhnya secara naluriah, tetapi dia segera menyadari bahwa sebenarnya ada bintang yang lebih rendah di tanda pangkat Ye Feng. Dia melihat 2 garis dan 3 bintang, sama seperti dia, keduanya adalah kolonel. Tuan, sudah lama sejak kita terakhir bertemu, kata Lan Xiao sambil menyapanya. Ye Feng yang terlihat jauh lebih kuyu darinya menghela nafas. Saya bukan lagi perwira senior, saya telah dipindahkan ke pos lain tetapi saya harus mengucapkan selamat kepada Anda telah dipromosikan. Karena dia adalah seorang kolonel senior pada awalnya, dia tahu betapa sulitnya dipromosikan di militer. Ayah, aku pergi. Ye Lingtong berkata kepada Ye Feng dengan mendesak karena dia jelas melihat punggung Lan Xuanyu di tengah kerumunan. Lanjutkan, Ye Feng mengusap kepala putrinya. Mereka berdua menyaksikan anak-anak mereka masuk ke akademi. Lan Xiao kemudian berkata, Tuan, apa yang terjadi? Bolehkah aku bertanya? Sama seperti betapa sulitnya untuk dipromosikan, sulit untuk diturunkan juga. Seseorang harus berusaha keras untuk dipromosikan tetapi begitu Anda dipromosikan, itu akan menjadi hal yang sangat besar. Ye Feng tersenyum pahit. Aku baik-baik saja dan jika kamu baik-baik saja, mungkin kita bisa minum kopi. Lan Xiao menjawab dengan anggukan. Tentu. Itu akan menjadi kesenangan saya. Pria di depannya adalah 8 Spirit Rings Duolo dan juga, dia adalah pertarungan utama Spirit Duoluo. Lan Xiao jelas tidak bisa membandingkan statusnya di militer dengannya. Keduanya keluar dari akademi, menyepakati tempat dan mengendarai mobil masing-masing ke kafe terdekat. Pak, jangan panggil aku tuan lagi, panggil saja aku dengan namaku. Baiklah, saudara Ye Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Lan Xiao bertanya dengan ragu. Ye Feng tersenyum pahit dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang tragedi di Gedung Horizon. Yang bertanggung jawab untuk menangkap penjahat adalah saya dan seluruh rencana digagalkan, kita jatuh ke dalam perangkap kota dosa. Meskipun orang kuat tertentu mencegat dan tidak membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ratusan nyawa hilang. Sebagai komandan operasi ini, saya tidak punya pilihan. Itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa saya lepaskan. Lan Xiao mengerutkan alisnya, tapi bisa mencapai posisi ini di usia yang begitu muda, kamu pasti telah memberikan kontribusi heroik untuk federasi. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ye Feng mengangkat tangannya dan memotongnya. Ini sudah merupakan hasil terbaik, militer melindungi saya. Kalau tidak, saya akan berada di pengadilan militer. Ini juga bagus untuk berbaring selama beberapa tahun. Saya siap untuk berkultivasi dan melihat apakah saya bisa menembus level titlet Douluo. Jika saya bisa, segalanya akan berbeda. Lan Xiao dengan cepat mengangguk dan menjawab, kemalangan mungkin merupakan berkah yang sebenarnya. Ye Feng menyesap kopinya dan matanya berbinar. Tapi Xuanyumu luar biasa.
Dia mengalahkan Ling Tong sekali lagi di semester sebelumnya. Anak ini punya roh kembar kan? Lan Xiao gemetar di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak perlu menyangkal, sebenarnya bagus untuk memiliki keterampilan bawaan. Saya telah memanfaatkan otoritas saya untuk meninjau pertandingan itu. Jika saya tidak salah, mutasi rumput perak biru di kedua tangannya berbeda, itulah sebabnya Ling Tong akan kalah telak. Saya sudah sibuk berurusan dengan pekerjaan saya sebelumnya dan tidak punya waktu untuk mencari Anda. Sangat sempurna aku melihatmu hari ini, saya ingin berbicara dengan Anda tentang Suanyu. Dia mengikuti. Apa maksudmu? Lan Xiao tidak mengakui atau menyangkal apapun karena terlalu banyak menyangkal di depan seseorang yang cerdas akan terlalu mencurigakan. Anak ini diberkahi dengan anugerah yang tidak biasa dan harus dipersiapkan dengan baik agar dia tidak menolak. Sejujurnya, aku telah memperhatikannya sejak dia membuat spirit skill Ling Tong tidak efektif. Roh naga surgawi Ling Tong mungkin bukan roh tipe naga terkuat tetapi masih dalam kategori naga asli. Saudara Lan Xiao, Anda meneliti binatang roh kuno sehingga Anda harus tahu betul seberapa kuat roh tipe naga di antara roh lainnya, mereka pasti dari tingkat tertinggi. Jadi, apa yang terjadi dengan Suanyu terbukti dengan sendirinya. Roh mutannya terkait dengan naga, bahkan roh tipe naga yang lebih tinggi, atau mungkin roh kuat lainnya. Itu mungkin tidak dikembangkan sekarang tapi aura roh itu tidak bisa dipalsukan. Saya telah menanyakan Ling Tong secara rinci beberapa kali sebelumnya tentang pertandingannya dengan Suanyu dan saya hampir dapat memastikan bahwa mutasi rohnya relatif luar biasa. Karena putra Anda memiliki bakat seperti itu, bagaimana Anda bisa mengabaikannya begitu saja? Lan Xiao lalu berkata, aku tidak akan mengabaikannya. Setelah sekolah dibuka kembali, mereka akan mencoba untuk kelas junior elite Akademi Luo Surga, saya tidak yakin apakah mereka akan bisa masuk. Ada makna yang dalam di mata Ye Feng saat dia menjawab, sebenarnya, ada cara lain. Tidak perlu pergi ke rute Spirit Master Academy ini. Jika Anda setuju, saya dapat membantunya memasuki sistem militer dan merawatnya di sekolah militer. Arah perkembangannya bahkan bisa menuju kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang. Mendengar tiga kata ini, Lan Xiao bergidik. Dia jelas tahu betapa kuatnya itu. Kuil Dewa Perang berada di bawah kendali langsung federasi tetapi juga merupakan bagian dari militer, itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang terkuat militer. Siapapun yang bisa disebut Dewa Perang memiliki peran penting dalam militer dan setidaknya akan memiliki pangkat jenderal besar. Tapi sangat menantang untuk menjadi Dewa Perang. Menurut aturan kuil Dewa Perang, paling banyak hanya ada 18 Dewa Perang, tetapi mungkin ada banyak Dewa Perang cadangan. Untuk menjadi Dewa Perang sejati, Dewa Perang cadangan harus menantang dan mengalahkan Dewa Perang saat ini. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi jika seseorang berhasil, dia akan berada di jalan menuju kesuksesan. Sistem War God Temple adalah jalan pintas ke militer. Ye Feng mengangguk. Benar, saya pikir Suanyu memiliki potensi ini. Ling Tong mungkin tidak, tapi dia harus punya kesempatan. Saudara Lan Xiao, tidak, terima kasih. Lan Xiao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Ye Feng tidak menyangka dia akan menolak begitu cepat. Lan Xiao kemudian berkata, jika dia memasuki sistem militer, ini berarti anak ini akan meninggalkan kita. Ibunya dan aku tidak tega membiarkan dia pergi jadi kami akan membiarkannya melalui jalur akademi yang normal. Jika Anda tidak membiarkan seekor elang muda terbang bebas, bagaimana ia akan melebarkan sayapnya dan terbang? Kakak Lan Xiao, kamu tidak bisa begitu picik, kan? Ye Feng mengerutkan alisnya. Lan Xiao menghela nafas, bukannya saya rabun jauh, tetapi setelah berpisah cukup lama, saya belajar betapa menyakitkannya hal itu. Saya baru-baru ini berpartisipasi dalam eksplorasi antar bintang dan pergi selama 8 bulan. Saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang kami lakukan tetapi 8 bulan ini telah menjadi siksaan bagi saya, baik ibu maupun anak laki-laki. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting daripada kebersamaan keluarga. Ye Feng tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan ini tetapi dia secara naluriah mengingat hari-hari ketika dia dikurung dan yang dia pikirkan hanyalah istri dan putrinya. Baiklah, cari aku kapan saja jika kamu berubah pikiran. Dia menghela nafas dan setelah itu, dia berdiri dan berjalan pergi tanpa berbelit-belit. Chapter 62, Teacher, si Tachetmi. Lan Xiao tidak terburu-buru untuk pergi jadi dia terus duduk di sana dengan kopinya. Bagaimana dia bisa membiarkan Lan Suanyu bergabung dengan militer?
Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya? Pertama, untuk bergabung dengan militer, seseorang harus melalui latar belakang keluarga yang ketat dan pemeriksaan latar belakang pribadi. Dan bagaimana Lan Xuanyu lahir? Bisakah dia melewati penyelidikan? Jawabannya adalah, tidak pasti. Dia menemukan seseorang untuk memalsukan catatan kelahiran Lan Xuanyu. Ini adalah anak yang lahir dari telur. Oleh karena itu, dia tidak akan mengizinkan Lan Xuanyu bergabung dengan militer bagaimanapun caranya. Dia hanya ingin putranya sehat dan aman saat ini dan itu sudah cukup. Lan Xuanyu mendengar suara ini datang dari belakangnya. Lan Xuanyu bahkan tidak melambat dan wajahnya jatuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda punya sopan santun? Aku meneleponmu. Ye Lingtong menyusulnya dalam beberapa langkah. Mendengarkan ketidaksenangan dalam nadanya, Lan Xuanyu berkata dengan marah, sudah cukup, ya. Anda dari kelas 1 dan saya dari kelas 2, mengapa Anda terus mencari masalah dengan saya, ya? Apakah saya sangat mudah dibuli? Ye Lingtong jengkel. Apakah kamu sangat membenciku? Lan Xuanyu berhenti di jalurnya dan menatapnya. Jika aku menggertakmu setiap kali aku melihatmu, apakah kamu akan membenciku? Kamu seperti itu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ye Lingtong tercengang dengan apa yang dia katakan tetapi itu berubah menjadi kemarahan dengan sangat cepat dan dia berteriak di punggungnya. Aku membulimu. Yang terluka setiap kali adalah aku. Bagaimana saya menggertak Anda? Apakah kamu tidak tahu malu? Lan Xuanyu, tunggu saja. Sampai jumpa di kelas elit junior. Lan Xuanyu sedikit murung. Begitulah setiap kali dia bertemu Ye Lingtong tetapi sekolahnya sangat besar dan hanya ada beberapa kelas untuk siswa kelas 1, tidak mudah untuk menghindarinya. Beberapa bulan itu, ketika dia tidak ada, sangat damai dan dia mengalami lebih sedikit masalah. Dia tidak takut pada Ye Lingtong tetapi dia hanya merasa bahwa dia merepotkan. Qiu Yuxin tiba lebih awal dan senyuman muncul di wajahnya saat dia melihat Lan Xuanyu. Selamat pagi, Guru Qiu. Lan Xuanyu menyapanya dengan hormat. Qiu Yuxin lalu berkata, bagaimana persiapanmu selama istirahat? Lan Xuanyu tersenyum. Itu cukup bagus. Guru Qiu, saya sudah peringkat 14. Bagus, bagus. Roh Lan Xuanyu tidak naik peringkat dengan sangat cepat dan relatif lebih lambat daripada tubuh roh penuh bawaan orang lain. Tapi setidaknya itu menjadi lebih baik, ini adalah pertanda baik. Selain itu, kualitas keseluruhan anak ini tidak dapat diukur hanya dengan kekuatan rohnya. Kamu tidak harus menghadiri upacara tahun ajaran baru nanti. Penguji Heaven Luo Academy akan datang hari ini dan aku akan membawamu nanti. Oh, baiklah. Lan Xuanyu setuju. Dia tidak gugup, itu hanya penilaian dan dia cukup percaya diri dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki guru Nana, kejadian di gedung Horizon itu pasti akan menimbulkan bayangan di hatinya, bahkan bisa membuatnya takut. Gurunya muncul pada waktu yang tepat dan tidak hanya menyelamatkan ibu dan anak itu, tetapi juga meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Terutama adegan ketika dia mengalahkan kapal perang itu tertanam kuat di kepalanya. Dia akan selalu berpikir, saya adalah murid Guru Nana. Dia sangat kuat dan saya akan menjadi sangat kuat juga. Oleh karena itu, dia tidak pengecut tetapi dia sekarang jauh lebih percaya diri. Selain itu, kepercayaan diri datang dari kerja keras. Dia merasa mungkin tidak ada teman sekelas lain yang bekerja lebih keras daripada dia selama liburan. Segera, semua siswa tiba dan upacara tahun ajaran baru dimulai. Qiu Yuxin melambai padanya dan membawanya keluar dari kelas. Saat dia meninggalkan ruang kelas, Lan Xuanyu melihat Ye Lingtong yang membeku. Tidak diragukan lagi Ye Lingtong keluar untuk mewakili kelas 1. Mereka berdua melakukan kontak mata dan memalingkan muka pada saat bersamaan. Gong Yinghao dan Qiu Yuxin juga saling memandang, Qiu Yuxin tersenyum lebar sementara Gong Yinghao mengerutkan alisnya. Dia masih memiliki bayangan di hatinya setelah Lan Xuanyu mengalahkan Ye Lingtong sebelumnya. Jika Ye Lingtong luar biasa, maka Lan Xuanyu ini agak jahat. Dari penampilannya, dia seharusnya tidak lebih kuat dari Ye Lingtong tetapi Ye Lingtong selalu dikalahkan olehnya dan Gong Yinghao sangat yakin bahwa dia tidak menarik pukulannya. Guru Qiu. Gong Yinghao menyapa Qiu Yuxin. Guru Gong, jawab Qiu Yuxin sambil tersenyum. Bolehkah kita? Gong Yinghao memberi isyarat. Tentu. Kedua guru berjalan di depan sementara Lan Xuanyu dan Ye Lingtong mengikuti di belakang. Kamu daging mati.
Ye Lingtong tidak mengatakannya dengan keras karena dia hanya mengucapkan kata-kata untuk mengancam Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengerutkan bibirnya dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ye Lingtong merasakan tangannya gatal setiap kali dia melihat pria ini dan dia akan mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi Lan Xuanyu menggerakkan kakinya sedikit dan menghindarinya. Guru Qiyu, Ye Lingtong menyentuhku. Lan Xuanyu tiba-tiba memanggil. Qiyu Yuxin dan Gong Yinghao menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat tangan Ye Lingtong masih di udara saat Lan Xuanyu menatap Qiyu Yuxin dengan wajah sedih. Gong Yinghao tidak bisa menahannya dan berkata, "Lingtong, apa yang kamu lakukan?" "Guru Gong, aku." Ye Lingtong ingin menjelaskan tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa karena faktanya dia benar-benar ingin menangkapnya. Namun, orang ini benar-benar memberitahu gurunya. Apa dia tidak tahu malu? Qiyu Yuxin menoleh ke Lan Xuanyu dan berkata, "Kalau begitu biarkan dia menyentuhmu, bukan masalah besar, kamu laki-laki, apa yang kamu takutkan? Jangan membuat keributan." Meskipun ini yang dia katakan, dia menarik Lan Xuanyu ke sisinya dan terus berjalan dengan tangan di bahunya. Ye Lingtong hampir menangis. Mulut Gong Yinghao berkedut dan dia sangat ingin berteriak. "Qiyu Yuxin, aku akan pergi bersamamu." Memotong daging dengan pisau tumpul paling menyakitkan. Dia belum pernah memenangkan pertandingan antara dua kelas sejak Lan Xuanyu tiba. Ruang olahraga, gimnasium sekolah sangat luas dan tribun dapat menampung 2.000 penonton sekaligus. Gimnasium di sekolah roh berbeda dari sekolah biasa. Ada perangkat bimbingan jiwa pertahanan khusus di tengah gimnasium dan itu mirip dengan panggung seni bela diri. Itu juga memiliki berbagai jenis peralatan dan penerangan. Secara umum, pertandingan pertarungan yang sebenarnya, terutama untuk siswa di kelas yang lebih tinggi, akan diadakan di sini. Dan saat ini, sudah ada lebih dari selusin perangkat yang ditempatkan di satu sisi gimnasium dan beberapa orang masih sibuk. Selain Qiyu Yuxin dan Gong Yinghao, ada beberapa guru yang membawa muridnya sendiri ke sana. Sisanya adalah siswa kelas 3 kecuali Lan Xuanyu dan Ye Lingtong yang duduk di kelas 2. Cabang Ziluo mengizinkan 10 orang untuk mendaftar ke kelas junior elit, tetapi ini tidak berarti bahwa ke-10 orang akan terdaftar, itu masih tergantung pada kemampuan mereka. Jadi setelah sekolah berdiskusi, mereka secara alami akan memilih kandidat yang memiliki kualitas batin yang tinggi dan berpengetahuan luas. Awalnya, mereka berencana hanya memilih siswa kelas 3, Qiyu Yuxin dan Gong Yinghao yang membela Lan Xuanyu dan Ye Lingtong sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian ini. Usia memang merupakan keuntungan, tetapi pada saat yang sama, bakat tetap penting. Selanjutnya, Lan Xuanyu berusia 8 tahun, usia yang sama dengan siswa kelas 3. Dia tidak memiliki keuntungan dalam aspek ini tetapi Qiyu Yuxin masih sangat percaya diri padanya. Mengesampingkan segalanya, Xuanyu kita sangat tampan. Kesan pertama adalah yang terkuat dan ini sudah merupakan kemenangan bagi kami. Seorang pria parubaya dengan senyum berjalan ke depan dan berkata kepada semua guru, "Guru boleh meninggalkan gimnasium dulu, serahkan anak-anak kepada kami." Chapter 63, The Test Begins. Para guru meninggalkan siswa yang berpartisipasi dalam penilaian untuk kelas junior elite. Lan Xuanyu adalah siswa kelas 2 tetapi dia adalah yang tertinggi di antara 10 siswa ini. Pria parubaya itu memandangi 10 siswa di depannya dan tersenyum. "Kalian semua akan melalui serangkaian tes nanti. Ini termasuk tes fisik dasar serta tes komprehensif kualitas batin Anda. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua, kalian adalah krem de la krem dari kelompok usia kalian, tapi bukan berarti kalian semua bisa diterima di elite junior class. Hanya ada satu kriteria untuk bergabung dengan kelas junior elite dan itu adalah kemampuan Anda. Jika ke-10 dari Anda tidak dapat memenuhi standar tertentu, maka tidak ada dari Anda yang akan terdaftar. Kami lebih suka menerima siapapun di kelas daripada memiliki siswa di bawah standar, kami hanya akan mengambil yang terbaik dari yang terbaik." Dengan mengatakan itu, tatapannya menyapu 10 siswa di depannya dan tekanan tak terlihat dipancarkan dari tubuhnya. Mampu dipilih dari kelas, mereka secara alami adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka dan ketika 10 siswa itu merasakan tekanan, alis mereka berkerut saat mereka menahannya dalam diam. Beberapa dari mereka tampak terkejut sementara yang lain gugup. Bahkan ada satu siswa yang melepaskan semangatnya dengan tatapan waspada. Ye Lingtong adalah salah satu dari mereka yang melawan dalam diam. Tubuhnya sedikit menegang dan dia mengumpulkan kekuatannya di seluruh tubuhnya.
Tapi yang menarik perhatian pria parubaya itu adalah anak laki-laki di sebelahnya, Lan Xuanyu yang tidak melakukan apa-apa. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tampak seperti tidak ada yang terjadi, seperti dia tidak merasakan tekanan ini sama sekali. Nama saya Mu Zongtian dan saya seorang guru dari Heaven Luo Institute. Kalian semua berbaris dan ikuti aku. Akan ada skor yang sesuai untuk setiap penilaian dan skor total di akhir akan menjadi skor akhir Anda. Yang harus Anda semua lakukan adalah melakukan yang terbaik. Kami akan mulai dengan tes kekuatan roh, kemudian tes kekuatan spiritual, dan terakhir, penilaian kualitas batin secara keseluruhan. Untuk siswa yang baru berusia 7 hingga 8 tahun ini, tentu saja mereka tidak memiliki terlalu banyak ujian. Mereka hanya memiliki yang mendasar dan penilaian dasar ini seringkali cukup untuk mencerminkan kondisi mereka. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang tes kekuatan roh. Ke-10 siswa tahu seberapa kuat mereka dan karena mereka dipilih, mereka jelas setidaknya berada di atas peringkat 10. Kekuatan roh Lan Xuanyu berada di peringkat 14 dan merupakan yang terakhir di antara anak-anak ini. Ada 5 siswa yang menduduki peringkat 15 dan ada 4 siswa yang menduduki peringkat 16, Ye Lingtong adalah salah satunya. Dia juga segera menarik perhatian para guru dan ini sangat jelas. Dia adalah yang termuda di antara semua siswa yang mengikuti penilaian dan mencapai peringkat 16 pada usia 7 tahun adalah hasil yang cukup bagus. Pada tingkat ini, dia akan menjadi peringkat 20 sebelum dia berumur 10 tahun. Lan Xuanyu memiliki skor paling buruk sehingga jumlah perhatian yang didapatnya langsung berkurang. Tes kekuatan spiritual, Ye Lingtong, kamu yang pertama. Guru memanggil namanya dan dia melangkah maju untuk memakai alat uji kekuatan spiritual. Aparat kekuatan spiritual yang digunakan di institut jelas jauh lebih canggih dan akurat daripada yang dimiliki Lan Xuanyu di rumah. Itu kemudian diaktifkan dan Ye Lingtong merasakan kehangatan, semacam kenyamanan yang tak terkatakan menyelimuti kepalanya. Kekuatan spiritual, 37. Hanya nilai numerik yang diumumkan dan tidak ada skor yang sesuai sehingga Ye Lingtong tidak tahu apakah kekuatan spiritualnya dianggap tinggi atau rendah. Urutan tes kekuatan spiritual diatur dari tertinggi ke terendah sesuai dengan hasil kekuatan roh mereka. Jadi Lan Xuanyu, yang memiliki kekuatan roh terendah, secara alami berada di urutan terakhir. Kekuatan spiritual, 48 poin. Tidak buruk. Ketika seorang siswa diuji untuk mendapatkan 48 poin, Mu Zongtian akhirnya tersenyum dan mengangguk puas. Seorang anak berusia 8 tahun dengan 48 poin, dia akan menembus ranah Spirit Connection dalam waktu dekat. Orang yang bisa menembus Spirit Connection Realm sebelum usia 10 tahun akan dianggap sebagai anak ajaib. Namun, kekuatan spiritual 48 poin juga merupakan yang tertinggi di antara 9 siswa di depan. Lan Xuanyu melangkah maju. Dia cukup percaya diri untuk tes kekuatan spiritual karena Guru Nana pernah berkata bahwa kekuatan spiritualnya akan jauh melebihi orang biasa lainnya ketika berkembang secara bawaan. Dia tidak memerlukan teknik kultivasi khusus, dia hanya perlu melatih kontrolnya terhadap elemen dan secara alami akan dimobilisasi. Namun, sudah lama sejak dia melakukan tes kekuatan spiritual sehingga dia tidak tahu level kekuatan spiritualnya. Lan Xuanyu merasakan sensasi hangat juga, tetapi yang berbeda adalah dia merasakan sesuatu yang lain selain kehangatan. Seolah-olah ada untaian energi yang tak terhitung jumlahnya dengan lembut merangsang kepalanya yang memeriahkan lautan kesadarannya. Ya, dia bisa merasakan perubahan di lautan kesadarannya sendiri. Alasannya adalah ketika dia berlatih dengan Nana, dia akan selalu mengajaknya. Kekuatan spiritual, guru yang mengumumkan nomor itu tiba-tiba berhenti. Apa yang salah? Mu Zongtian bertanya. Nada guru itu berubah dan dipenuhi dengan keterkejutan. Gurumu, lihat ini. Mu Zongtian berjalan ke layar dan ketika dia melihat angkanya, dia juga terkejut. Tidak ada yang salah dengan 2 digit tapi itu yang tertinggi. 99. Haruskah kita mengujinya lagi? Guru yang bertanggung jawab atas aparat bertanya. Mu Zongtian menggelengkan kepalanya, tidak perlu, peralatannya tidak akan salah. Lan Xuanyu, kekuatan spiritual, 99, ranah Spirit Connection. Kekuatan spiritual dari 0 hingga 50 adalah ranah Spirit Origin sementara 50 hingga 200 adalah ranah Spirit Connection. Ranah koneksi roh, seseorang peka terhadap pikiran, dan keinginan serta pikirannya selaras.
Ini adalah awal dari kontrol seseorang atas kekuatan spiritualnya untuk digunakan sendiri. Mereka juga bisa menanggung 2 jiwa roh kuning atau 1 jiwa roh ungu. 8 tahun, ranah spirit connection dengan kekuatan spiritual mendekati 100. Apa artinya ini? Anak ini mungkin sedikit lemah dalam kekuatan rohnya, tetapi kekuatan roh ini bisa dikatakan mencengangkan. Namun demikian, Mu Zongtian tidak memujinya karena 2 tes pertama hanyalah data paling dasar yang bisa mereka miliki. Bersiaplah untuk memasuki modul simulasi dan memulai ujian komprehensif. Semangat Anda, kemampuan tempur dan berbagai aspek kualitas batin Anda akan diuji dalam penilaian akhir. Cobalah yang terbaik untuk menampilkan diri Anda, setiap tindakan Anda akan dihitung untuk skor akhir Anda. Chapter 64, Dong Qianqiu. Planet Surgado, Kota Surgado, Sekolah Akademi Ilmu Pengetahuan Surgado. Mengenakan seragam biru pucat, Nana berdiri dan berjalan menuju pintu. Itu adalah hari pertamanya di kelas. Sejak kembali dari planet Heaven Luo, fasilitas penelitian melakukan serangkaian pemeriksaan pada tubuhnya, tetapi hasilnya mengejutkan semua orang, mereka bahkan tidak memiliki satupun. Seolah-olah peralatan apapun di tubuhnya akan gagal bekerja sejauh mereka tidak dapat merasakan gelombang energi apapun di tubuhnya. Setelah serangkaian penyelidikan, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Jika bukan karena citra satelit yang menangkap tindakan heroiknya, semua orang masih akan percaya bahwa dia hanyalah seorang wanita biasa. Tapi bagaimana dia bisa menjadi wanita biasa? Ketika itu terjadi, dia kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat masa lalunya. Apa yang bisa mereka lakukan? Setelah melalui pemeriksaan, keputusan pertama yang dibuat adalah bahwa Nana tidak dapat lagi meninggalkan Heaven Dao Planet, sedemikian rupa sehingga dia tidak diizinkan untuk meninggalkan fasilitas penelitian dengan mudah jika ada masalah yang muncul. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengamatinya. Dan waktu pengamatan yang ditentukan tentu saja 6 tahun lagi. Dalam 6 tahun ini, dia tidak diizinkan meninggalkan fasilitas penelitian. Ketika mereka bertanya kepada Nana tentang rencananya sendiri, dia memikirkan Lan Xuanyu dan tanpa sadar menjawab, "Saya ingin menjadi seorang guru, biarkan saya menjadi guru di Fakultas Seni Bela Diri Kuno." Diketahui bahwa guru seni bela diri kuno bukanlah yang paling populer di sekolah manapun, karena sangat sedikit anak yang mau berlatih seni kuno di masa sekarang. Sampai-sampai hanya sekolah dasar yang memiliki kursus seperti itu. Di tingkat atas pendidikan, lebih banyak kursus terutama tentang penggunaan kekuatan roh dan integrasi peralatan bimbingan roh, mengendalikan mesya dan memperbaiki baju perang, Del. Menambah misteri dan ketidakpastian Nana, dia ditempatkan di sini dan menjadi guru seni kuno di sekolah dasar. Setelah kedatangannya, keributan terjadi di antara para guru. Dia terlalu cantik. Kedatangan seorang guru cantik yang sangat cantik menyebabkan ledakan hormon langsung di antara para guru laki-laki di seluruh sekolah. Tapi, perintah ketat yang ditetapkan oleh fasilitas penelitian menghilangkan pemikiran semua orang untuk mendekatinya. Perintahnya sederhana, siapapun tanpa melalui persetujuan Nana tidak bisa berada dalam jarak 10 meter darinya. Tentu saja, perintah ini demi guru-guru lain, bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang sendirian menghancurkan kapal teroris. Jika guru laki-laki mengganggunya, tidak ada yang bisa mengantisipasi hasilnya. Akhirnya Nana punya kantor sendiri. Hari ini adalah awal resmi sekolah dan dia akan menghadiri kelas pertamanya. Dia bertanggung jawab untuk mengajar seni bela diri kuno di 2 kelas. Alasan menjadi seorang guru sangat sederhana, Nana hanya merindukan Lan Xuanyu dan melihat anak-anak seusianya mungkin membuatnya mengingat kembali kenangan tentangnya. Hanya karena alasan sederhana itu, kelas seni bela diri kuno dilakukan di gimnasium untuk setiap kelas. Kelas yang diadakan hari ini adalah untuk siswa kelas 1 yang merupakan siswa baru yang baru saja masuk. Ketika Nana masuk ke gimnasium, para siswa yang melihatnya langsung menjadi tenang. Dia mengenakan pakaian kerja biru muda dengan rambut perak panjangnya yang diikat menjadi kepang kalajengking di bagian belakang. Kulit putihnya bersinar terang dan sepasang mata ungunya menyapu para siswa saat fitur mereka tercermin dengan cepat di dalamnya. Pada saat itu, semua orang tersentak serempak. Semua manusia menyukai kecantikan, tidak terkecuali anak-anak, dan paling mahir dalam mengekspresikan pengakuan kecantikan mereka. "Guru, kamu sangat cantik." Salah satu gadis kecil bergumam pelan. "Ya, guru sangat cantik." Keheningan itu terganggu karena semua siswa mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri.
Nana berjalan ke depan kelas dan memandangi kelas yang berjumlah 30 siswa itu. Anehnya, kemanapun matanya tertuju, anak-anak secara otomatis akan diam dan fokus padanya. Halo semuanya, saya Nana dan saya akan menjadi guru seni bela diri kuno Anda mulai hari ini. Nana mengangguk ke arah anak-anak. Selamat pagi guru. Para siswa menjawab serempak, bahkan mereka tidak yakin mengapa mereka begitu seragam. Tatapan Nana menyapu setiap siswa dengan langkah tenang sampai dia mencapai barisan belakang ketika dia tiba-tiba berhenti pada satu sosok. Dia adalah seorang gadis kecil dengan rambut biru tua dan bertubuh sedikit lebih tinggi dari teman-temannya. Matanya sama-sama biru dan jernih serta jernih. Wajahnya yang lembut agak bulat karena lemak bayi di pipinya, tapi itu tidak mempengaruhi kecantikannya dan malah membuatnya semakin menggemaskan. Lebih penting lagi, Nana merasakan aura unik dari gadis yang samar-samar terasa familiar. Itu berbeda dari keakraban Lan Xuanyu dalam arti kedekatan, tapi agak mirip. Nana melangkah maju dan tiba di hadapan gadis kecil itu dan bertanya, "Siapa namamu?" Gadis kecil itu berkedip dan menatap Nana dengan sedikit ketakutan, tetapi dia berhasil angkat bicara. "Halo guru, nama saya Dong Qianqiu." Tanpa diragukan lagi, dia memiliki nama yang sangat mendominasi dibandingkan dengan penampilannya yang lembut. Dong Qianqiu. Tatapan mata Nana sedikit goyah. "Berapa usiamu?" "6, hampir 7. Jawab Dong Qianqiu. Nana mengangkat tangan kanannya ke arah kepala Dong Qianqiu. Ketakutan, Dong Qianqiu dengan cepat mundur selangkah dalam upaya untuk menghindari tangan Nana, tetapi Nana bergerak seperti hantu dan mencegahnya menarik jarak. Saat tangan Nana menyentuh kepalanya, Dong Qianqiu merasa seolah-olah semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Saat itu, semuanya terasa tidak nyata. Nana membelai kepalanya dengan lembut dan mengangguk, "Aku mengerti sekarang." Dengan mengatakan itu, dia berjalan kembali ke depan kelas. "Kami akan secara resmi memulai kelas seni bela diri kuno hari ini." Seni bela diri kuno didasarkan pada berbagai metode dan teknik bertarung yang digunakan oleh Master Roh kuno. Karena kita berbicara tentang metode bertarung, kita akan melakukan pertempuran yang sebenarnya. Jadi baik itu awal atau akhir dari kelas seni bela diri kuno kita, semuanya akan didasarkan pada pertarungan pertempuran. Dong Qianqiu berdiri di antara teman-temannya, tetapi dia adalah satu-satunya yang memiliki ketakutan di matanya. Bibir kecilnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Namun seiring dengan rasa takut muncul rasa penasaran. Apa yang dipahami oleh guru Nana yang cantik? "Tang Lei, selanjutnya kita akan pergi ke planet surga Luo untuk tampil. Sejujurnya, apakah Anda benar-benar tidak berencana untuk menyanyikan lagu lain? Saya tahu bahwa kurang dari remembrance lebih besar dari Anda sangat bagus. Tapi hanya satu lagu yang terlalu monoton. Karena kamu sangat pandai menulis lagu, mengapa tidak menulis yang lain?" Chapter 65, Simulation Pot. Apa itu pot simulasi? Lan Xuanyu sebenarnya sangat penasaran karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Bukan karena Lan Xiao dan Nan Cheng tidak tahan menghabiskan uang, dia terlalu muda untuk melihatnya. Secara umum, hanya anak-anak berusia 10 tahun ke atas, ketika seseorang memiliki kontrol diri yang relatif, akan diizinkan masuk ke dalam pot simulasi karena akan membawa seseorang ke dunia yang sama sekali berbeda. Jika seorang anak kecil masuk, dia mungkin kehilangan dirinya dan bingung dengan dunia nyata. Tapi Lan Xuanyu mendengar bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pot simulasi telah mencapai kemampuan hampir sepenuhnya mereplikasi dunia nyata. Misalnya, pelatihan pengguna Mesya dapat diselesaikan dengan menggunakan simulasi. Seseorang tidak perlu menderita cedera apapun dan simulasi dapat sepenuhnya meniru keadaan pertempuran dan uji coba yang membuat kualitas pelatihan menjadi sangat baik. Tapi biasanya, latihan semacam ini melibatkan sensasi rasa sakit untuk membuatnya lebih menarik tapi tidak terlalu berlebihan. 10 pot simulator perak berkilauan dan masing-masing berukuran sekitar 4 meter persegi, mampu menampung siapa saja terlepas dari ukurannya. Di bawah bimbingan guru, masing-masing 10 siswa memasuki pot simulasi. Pot simulasi sangat aneh, itu bukan kursi dan lebih tepatnya, itu tampak seperti zat transparan yang terbuat dari cairan lengket. Ketika Lan Xuanyu masuk, dia langsung merasa seperti melangkah ke kolam berlumpur dan itu sangat aneh. Berbalik dan duduk, Mu Zongtian mengarahkan Lan Xuanyu secara pribadi. Dia cukup tertarik pada anak ini dengan kekuatan spiritual mendekati 100.
Lan Xuanyu duduk perlahan dan segera merasakan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalamnya. Dia sedikit panik ketika melihat bahwa dia akan terjebak ke dalam lem transparan itu, tetapi pada saat ini, topeng logam turun dan menutupi wajahnya sebelum tubuhnya benar-benar basah olehnya. Ketika dia benar-benar terbenam dalam lem transparan, rasa lengketnya hilang. Dia tiba-tiba merasa bebas dan topeng logam membawa rasa mati rasa, menyebabkan lautan kesadarannya bergetar ringan terus-menerus. Jangan panik, para siswa, apa yang kalian alami adalah hal yang wajar. Setelah ini, Anda akan memasuki dunia lain dan yang harus Anda lakukan adalah bertahan hidup di dunia itu. Setelah Anda terbunuh, itu adalah akhir dari penilaian Anda. Selama penilaian, itu akan menjadi medan perang hidup dan mati dan Anda dapat menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Anda bahkan dapat menyerang siswa lain yang Anda temui dan dengan itu, penilaian komprehensif dimulai. Berdengung. Dengan suara mendengung ringan, Lan Xuanyu hanya merasakan tubuhnya rileks tiba-tiba seperti seluruh tubuhnya jatuh dan pada saat berikutnya, kegelapan di hadapannya tiba-tiba menyala. Sinar matahari yang lembut membawa rasa hangat dan Lan Xuanyu terbangun secara naluriah. Dia mengedipkan mata dan terkejut, dia menyadari bahwa dia berada di tepi sungai kecil dan air sungai mengalir di depannya. Udaranya segar karena dipenuhi bau lumpur dan sungai yang berada di antara dua hutan lebat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat tangannya dan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah dunia simulasi. Tapi sepertinya begitu, sangat mirip dengan dunia nyata. Dia mencubit lengannya tanpa sadar dan itu tidak lebih menyakitkan daripada sensasi ringan. Ini memungkinkan dia untuk menemukan beberapa perasaan di dunia virtual. Ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh menakjubkan. Perasaan ini terlalu mempesona. Dia berlari 2 langkah ke depan dan semuanya, seperti biasa, tidak ada bedanya dengan dirinya yang normal. Dia merasakan kekuatan roh di tubuhnya dan itu juga sama. Dia melakukan peregangan ringan sambil melihat sekeliling dan dia mengingat kata-kata guru barusan. Bertahan hidup. Ini adalah tema penilaian kali ini tetapi rasanya luar biasa berada di sini. Perasaan berada di hutan besar ini sungguh menakjubkan. Yang dia lihat hanyalah sinar matahari dan tanaman hijau, dan udaranya juga segar. Dia belum pernah ke tempat seindah ini di dunia nyata. Lan Xuanyu merenung sejenak dan hatinya sedikit tergerak ketika senyuman muncul di wajahnya karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia cukup beruntung. Tempat dia muncul sebenarnya memiliki sungai kecil. Sungai kecil ini lebih seperti anak sungai, lebarnya kurang dari 2 meter dan kedalamannya sekitar 2 chi. 1 chi sama dengan 1/3 meter. Tapi bagaimanapun juga, itu tetaplah sungai. Ada lebih banyak elemen air di sini daripada tempat lain dan sebagai seseorang yang mengendalikan elemen air, tempat ini tidak diragukan lagi di mana dia bisa menampilkan kekuatannya dengan lebih baik. Para guru mengajari mereka sebelumnya bahwa kekuatan seorang guru roh berhubungan dengan lingkungan mereka. Misalnya, Spirit Master tipe tanaman akan dapat menunjukkan kemampuan yang lebih besar di tempat-tempat dengan tanaman sementara Spirit Master tipe api lebih kuat di siang hari. Tidak diragukan lagi bahwa lingkungan ini menguntungkan Lan Xuanyu. Semangatnya adalah Blue Silver Grass dan dia adalah Spirit Master tipe tumbuhan. Plus, dengan elemen air yang melimpah, itu memungkinkan kekuatan keseluruhannya meningkat sedikit. Aku hanya harus bertahan, kan? Di tempat yang paling cocok untuk jiwaku ini, aku seharusnya bisa hidup lebih baik. Namun dengan itu, Lan Xuanyu telah mengambil keputusan dan langsung mencari batu untuk duduk. Dia melihat sekelilingnya yang indah dan sangat senang. Cabang Ziluo, Gimnasium. Mu Zongtian dan beberapa guru dari akademi berdiri di depan layar besar. Layar dibagi menjadi 10 bagian yang berbeda dan menampilkan berbagai lokasi dari 10 siswa di hutan virtual. Dunia simulasi pasti bukan hutan biasa, itu adalah hutan binatang buas. Adapun apa yang akan ditemui siswa di hutan, semuanya acak tetapi penampilan mereka dicatat dan mereka akan dinilai berdasarkan situasi dan reaksi mereka. Adapun Lan Xuanyu yang memiliki 99 poin yang mengejutkan untuk tes kekuatan spiritualnya, Mu Zongtian memberikan sedikit lebih banyak perhatian kepadanya karena tampilan layar terbaginya sengaja ditempatkan di tengah dan ketika dia melihat anak ini menemukan batu di tepi sungai, untuk duduk, dia menggambar ekspresi aneh di wajahnya. Anak-anak zaman sekarang kurang akal sehat, Mu Zongtian berkata dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Guru lain di sebelahnya tertawa. Bukankah itu bisa dimengerti? Mereka dibesarkan di kota dan belum pernah ke tempat seperti hutan binatang buas.
Tentu saja, mereka tidak akan mengetahui kebiasaan dari makhluk roh. Keberadaan roh jiwa ditambah dengan isolasi binatang roh di planet lain menyebabkan pengetahuan tentang binatang roh menjadi kurang penting sampai-sampai itu adalah kursus opsional di beberapa lembaga lanjutan. Dia baru berusia 8 tahun, jadi bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan tentang kemungkinan besar bertemu dengan makhluk roh di sumber air di hutan? Mu Zongtian mengangkat bahu dan berkata, apa tingkat intensitas terkuat yang kami tetapkan untuk penilaian ini? Binatang roh 1000 tahun. Anak-anak ini terlalu muda, sangat mungkin bahkan makhluk roh 1000 tahun dapat membunuh mereka dalam hitungan detik, tetapi kami menyesuaikan pengaturannya dan makhluk roh 1000 tahun ini relatif santun. Tetap saja, kita tidak bisa meninggalkan bayangan psikologis pada anak-anak ini. Mu Zongtian tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat, kalau begitu. Tepi sungai, Lan Xuanyu melihat sekeliling, dia bosan. Gak ada apa-apa kok. Mengapa guru itu membuatnya terdengar sangat berbahaya? Hah, hah, hah. Kemudian, Lan Xuanyu mendengar beberapa suara aneh. Reaksinya cukup cepat dan dia secara naluriah melompat dari batu besar itu dan dengan cepat bersembunyi di sebelahnya. Chapter 66, The First Battle. Jika itu 10.000 tahun yang lalu atau beberapa era yang lalu, pelajaran terpenting yang harus diambil oleh setiap Spirit Master adalah terkait dengan binatang buas. Pada saat itu, hanya dengan memahami makhluk roh seseorang dapat lebih baik memutuskan arah cincin rohnya. Dengan peningkatan sistem jiwa roh dalam 10.000 tahun terakhir, dan fakta bahwa manusia dan binatang buas hidup secara harmonis, sebagian besar kelas yang melibatkan binatang buas hanya diambil oleh para peneliti. Misalnya, Lan Xiao. Sejak Lan Xuanyu masih kecil, Lan Xiao sering membawanya untuk melihat beberapa gambar makhluk roh dan memberitahunya informasi tentang makhluk roh melalui cerita. Oleh karena itu, dibandingkan dengan anak-anak seusianya, dia pasti tahu lebih banyak tentang makhluk roh. Bagaimanapun, ayahnya meneliti binatang roh kuno. Karena itu, ketika dia bersembunyi di samping batu dan melihat siapa pemilik suara itu, dia menghela nafas lega. Itu hanyalah binatang roh dengan tubuh besar, lebarnya lebih dari 5 meter dan tinggi 1,8 meter. Itu montok, memiliki kepala besar dan ekor kecil. Matanya berada di kedua sisi kepalanya yang bergetar saat berjalan perlahan menuju air sungai. Kuda Nil, makhluk roh raksasa dan sangat kuat yang juga sangat lembut, itu tidak akan kehilangan kesabarannya bahkan jika beberapa makhluk roh yang lebih kecil bermain-main dengannya. Juga, itu adalah herbivora dan paling menyukai air, ia bisa berenang lebih cepat di air daripada berlari di darat dan hal favoritnya adalah tidur. Karena ukurannya yang besar, kekuatannya yang luar biasa, dan kulitnya yang sangat tebal, ia tidak memiliki musuh. Di antara binatang roh, itu seperti orang biasa yang mencoba untuk tidak menyinggung siapapun. Bahkan binatang roh yang jauh lebih kuat dari mereka tidak akan menemukan masalah dengan mereka. Ada banyak parasit di tubuh kuda Nil dan karnivora tidak menyukainya, itu akan menyebabkan mereka mudah sakit perut. Tubuh kuda Nil ini sangat montok dan kokoh, meskipun usianya belum 1000 tahun, setidaknya harus 800 tahun, ya. Lan Xuanyu memperkirakan dalam hatinya. Ini juga pertama kalinya dia melihat makhluk roh, meskipun itu di dunia maya, itu tetap membuatnya sangat bersemangat. Kuda Nil yang montok itu perlahan berjalan ke tepi sungai. Pertama kali membuka mulutnya untuk minum air sebelum masuk dan merendam dirinya di sungai. Dia terlalu montok sehingga setelah dia membenamkan seluruh tubuhnya ke sungai, sungai kecil ini akan segera terputus karena terus mengeluarkan suara, huf, huf. Lan Xuanyu berjongkok di dekat batu besar dengan senyum lebar sambil mengamati hipo. Binatang buas sangat menarik. Ayahnya mengatakan sebelumnya bahwa liburan kelas tertinggi adalah mengunjungi 2 planet binatang buas itu untuk melihat binatang buas tetapi itu akan menghabiskan banyak uang federal. Ketika dia dewasa dan mulai menghasilkan uang, dia harus mengunjungi planet binatang buas, itu pasti sangat menarik. Dikatakan bahwa salah satu planet itu disebut planet Kaisar Naga dan yang lainnya disebut planet Raja Naga. Aku ingin tahu seperti apa mereka. Apakah memang ada naga raksasa di sana? Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Tepat pada saat ini, dia merasakan sensasi hangat yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya yang membangunkannya dari kegembiraannya. Setelah itu, ada embusan angin kencang yang datang dari belakangnya. Para guru yang mengamati siswa dari gimnasium mengerutkan alis mereka saat ini.
Aku khawatir anak laki-laki kecil tampan yang berdiri di sana untuk menonton kuda Nil ini akan segera dilenyapkan. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu, yang berada di layar dengan punggung menghadap bahaya, melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Seluruh tubuhnya menerkam ke depan dan dia tampak seperti akan jatuh, tetapi dia menopang dirinya dengan telapak tangan kanannya di lantai, dan tubuhnya yang hampir tidak seimbang menoleh ke samping. Dia berjinjit di kaki kanannya dan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan pergelangan kakinya. Dia benar-benar lolos dari kematian dengan jarak sehelai rambut dan melompat ke seberang untuk menghindari serangan itu. Bayangan hitam menerkam di mana di awalnya dan meninggalkan selusin bekas yang dalam di tanah. Lan Xuanyu menyelam, berguling ke depan dan berdiri dengan mulus saat dia berbalik untuk melihat pada saat yang bersamaan. Dia melakukan segalanya berdasarkan naluri, ketika dia bersama Nana sebelumnya, dia akan melatih gerak kakinya untuk mengejar dan menangkap orang. Nana pernah berkata bahwa gerak kakinya bisa dibilang sukses kecil. Jika dia ingin menjadi lebih baik, dia harus berlatih terus-menerus dan meningkatkan kekuatan rohnya. Setelah Nana pergi, Lan Xuanyu tidak mengendur sama sekali, bahkan tidak sehari pun. Setelah mengalami kejadian tersebut, dia tahu dia harus bekerja keras saat ini, apalagi dia sangat ingin mencapai peringkat 20 untuk bisa menemukan guru Nananya. Nana meninggalkan nomor perangkat komunikasi bimbingan jiwa dan Nan Cheng memeriksa bahwa seseorang harus berada di planet Surga Do untuk bisa melewatinya, yang berarti dia harus pergi ke planet Surga Do. Nan Cheng sudah berjanji kepadanya bahwa ketika dia hampir mencapai peringkat 20, dia akan mengirimnya ke Heaven Do Planet untuk menemukan Nana. Bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak bekerja keras setelah menerima janji dan jaminan ini? Dia tidak sabar untuk menemukan guru Nana. Oleh karena itu, gerak kakinya jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, dia bisa menghindari serangan ini juga karena kehangatan yang dia rasakan di tubuhnya. Dia secara kasar tahu bahwa itu pasti berhubungan dengan rumput perak biru berpola emasnya. Blue Silver Grass berpola emas sangat bagus dalam melindunginya. Pada titik ini, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa yang menyerangnya diam-diam dari belakang adalah seekor serigala. Bulunya kusam dan dipenuhi dengan warna hijau tua, tetapi tubuhnya memiliki cahaya yang terdistorsi di sekitarnya yang membuatnya terlihat sedikit ilusi. Panjang tubuhnya sekitar 2 meter, cukup ramping dan tidak terlalu besar tetapi memiliki sepasang mata hijau gelap yang tampak sangat mengerikan. Ekornya menggantung rendah saat menekan ke arah Lan Xuanyu perlahan tanpa suara. Ini, Lan Xuanyu segera memikirkan sejenis makhluk roh. Serigala bawah. Selain takut, ia juga merasa beruntung. Syukurlah, dia memberikan beberapa pengetahuan tentang makhluk roh dari ayahnya dan informasi tentang Netherwolves muncul di hatinya. Serigala bawah. Tunggu sebentar. Netherwolves hidup berkelompok. Dia dengan cepat berbalik dan melihat. Benar saja, tidak terlalu jauh darinya, 2 serigala Nether muncul dari tepi hutan saat mereka berjalan ke arahnya dengan tenang. Serigala Nether bukanlah makhluk roh yang sangat kuat, tetapi mereka cepat dan memiliki kemampuan alami yang disebut cahaya dunia bawah. Selain membantu mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka serta mengurangi kerusakan yang diambil dari serangan fisik. Mereka cukup biasa di antara binatang roh. Tapi, biasa, ini cukup relatif. Untuk Lan Xuanyu yang seperti anak berusia 7 tahun, ini sama sekali tidak biasa. Apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu berpikir sendiri. Dengan 3 serigala Nether di hadapannya yang dia tahu berusia 100 tahun berdasarkan cahaya yang mereka pancarkan, ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh peringkat 14, hanya ahli arwah peringkat 30 ke atas yang bisa menghadapi mereka dengan tenang. Berlari, tapi saya kecil dan memiliki kaki yang pendek, bagaimana saya bisa berlari lebih cepat dari mereka? Apa yang akan dikatakan guru Nana kepadaku jika dia tahu bahwa aku berada dalam kesulitan ini? Lan Xuanyu menggores kesan yang ditinggalkan oleh Nana. Jangan panik. Benar, guru Nana pasti akan memberitahuku untuk tidak panik saat menghadapi masalah. Lalu, apa selanjutnya? Chapter 67, Outstanding. Otak Lan Xuanyu mulai bekerja dengan cepat. Terlepas dari era apa sekarang, hal terpenting bagi Spirit Masters adalah memiliki pemahaman yang memadai tentang binatang buas sebelum menyusun strategi dan merumuskan rencana untuk mengalahkan mereka. Informasi tentang serigala Nether muncul di benak Lan Xuanyu. Ayah sepertinya telah menyebutkan sebelumnya bahwa serigala Nether pada dasarnya curiga dan tidak suka menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka lebih suka mengeksploitasi kelemahan target mereka.
Seperti menyelinap serangan seperti sebelumnya. Artinya, mereka sebenarnya takut padaku. Setelah memikirkan hal itu, hati Lan Xuanyu tergerak. Dengan mengangkat tangan kirinya, Blue Silver Grass bermotif perak segera melingkar dan membungkus telapak tangannya. Sebuah bola air muncul dengan cepat dan dia menyandarkannya di atas kepalanya. Seperti yang dia duga, kemunculan bola air yang tiba-tiba menyebabkan 3 serigala neter yang mendekat berhenti di jalurnya. Mereka menatap Lan Xuanyu dengan hati-hati dengan mata hijau mereka dan mondar-mandir perlahan saat mereka berputar di sekelilingnya. Serigala adalah makhluk roh yang sangat sabar dan mahir dalam mencari peluang. Sampai-sampai mereka bersedia untuk saling mengadu domba dengan mangsanya sampai mangsanya kelelahan atau menunjukkan kelemahannya. Itulah yang disebutkan ayahnya sebelumnya, tetapi setidaknya, melihat bahwa serigala neter telah berhenti karena bola air, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Setelah merenung sejenak, bola air di tangannya mulai memadat menjadi bola es yang memancarkan hawa dingin yang samar. Serigala neter semakin melambat dan mengawasinya dengan hati-hati. Lan Xuanyu mengoper bola es ke tangan kanannya sebelum dia membekukan bola es yang sama besarnya dengan tangan kirinya. Tepi sungai dipenuhi dengan banyak elemen air yang sangat memudahkan kendalinya. Dia kemudian maju selangkah dan ketiga serigala neter mundur selangkah secara bersamaan, menjaga jarak antara dia dan mereka. Lan Xuanyu mengamati sekelilingnya ketika tiba-tiba, dia mempercepat gerak kakinya dan mengambil 3 langkah ke satu arah. Ketiga serigala itu terkejut sehingga mereka melompat pergi sebelum sempat mengikuti. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba berlari dan berlari ke arah lain. Ingin melarikan diri, itu adalah cara termudah untuk mengungkapkan kelemahan saat berlari. 3 serigala neter segera mengejar. Seperti yang telah diantisipasi Lan Xuanyu, dalam hal berlari, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari serigala neter. 3 serigala neter dengan cepat menyusul tetapi tepat pada saat ini, gerakan kaki Lan Xuanyu tiba-tiba berubah. Dia meningkatkan langkahnya secara horizontal sebelum melakukan belokan, meminjam inersia dari sprint untuk berputar dan mengubah arahnya secara tiba-tiba. Prestasi ini jelas tidak mudah untuk ditiru. Perubahan arah yang dilakukan di bawah kecepatan luar biasa itu membuatnya kabur dan karena sifat mereka, serigala neter berhenti sejenak alih-alih menerkam sebelum mereka berbalik dengan cemas untuk mengejarnya sekali lagi. Meskipun dia lebih rendah dalam hal kecepatan, perubahan arah memungkinkan Lan Xuanyu melampaui 3 serigala neter. Rumput perak biru bermotif emas muncul di tangan kanan Lan Xuanyu dan pada saat ini, dia memperoleh peningkatan kecepatan yang luar biasa. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya saat dia melemparkan bola es itu. Bukan ke arah 3 serigala neter di belakangnya, melainkan ke arah depannya. Dia melemparkannya ke arah di mana dia menyaksikan kuda Nil mandi. Bang! Bola es meledak di atas kepala Hippo dan menghasilkan kabut serta serangkaian pecahan es yang mengenai Hippo dengan ganas, terutama ke arah matanya. Itu dianggap sebagai titik lemah untuk makhluk roh manapun dan membuat pecahannya sedingin es membuatnya lebih buruk. Kuda Nil itu segera berdiri kesakitan dan mengeluarkan raungan. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu telah bergegas ke dasar sungai. Dia tiba-tiba melompat dan melompat ke arah punggung kuda Nil. Dia kemudian menggunakan jari kakinya untuk melompat lagi menyeberangi sungai dari punggungnya dan saat itulah dia melemparkan bola es lainnya di tangan kirinya. Bola es terbang dan kemudian tiba-tiba terbelah menjadi 3 saat mereka melonjak secara terpisah menuju kelompok Nether Wolves. Ketiga serigala tiba di dasar sungai tepat pada waktunya tetapi mereka ditakuti oleh Hippo yang marah. Tidak peduli seberapa lembut dan ramahnya Hippo itu, ia tetaplah makhluk roh 1000 tahun yang kuat. Kekuatan dan pertahanannya berada pada tingkat yang tidak mampu ditantang oleh serigala neter. Tepat pada saat ini, 3 bola es tiba di depan mereka dan mereka segera berbaring, namun, mereka tidak merasakan adanya ancaman darinya. Tapi, pemandangan aneh terjadi. 3 bola es kira-kira berjarak 2 meter dari kepala mereka ketika mereka tiba-tiba berbelok dan terbang menuju Hippo. Bola es benar-benar terbang membentuk busur di udara. Kuda Nil memejamkan mata sambil menikmati pancurannya. Ketika bola es meledak dan menembus kelopak matanya yang lemah, Hippo 1000 tahun yang lembut itu sangat marah. Sambil meraung marah, Lan Xuanyu sudah berada di punggungnya tetapi karena massa dan pertahanannya yang sangat besar, dia tidak merasakannya tetapi pasti merasakan 3 serigala neter mendekatinya. Di tengah raungannya, dia menoleh tepat pada waktunya untuk melihat 3 bola es terbang ke arahnya. Itu mereka. Hippo itu marah karena marah.
Tiga bola es itu langsung hancur menjadi bubuk saat ia berdiri di sungai dan membuka mulutnya yang dipenuhi darah ke arah tiga serigala neter. Ao, ao, ao. Gelombang kejut yang sangat besar menghempaskan ketiga serigala neter, berteriak dengan nada tajam saat mereka melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Jika mereka tahu bagaimana berbicara, mereka pasti akan berteriak, bukan kami. Meskipun Hippo memiliki ukuran yang sangat besar dan bergerak lambat, ia bertahan melawan banyak binatang karnivora. Ini berarti bahwa selain dari bagian luarnya yang tebal dan kasar, ia memiliki alat pencegahan lain. Kuda Nil sebagian besar adalah herbivora tetapi mereka bisa makan dan mencerna daging di saat-saat sulit. Kemampuan bawaannya adalah melahap dan menggunakan kemampuan menghisap yang mengerikan. Mulut raksasanya cukup besar untuk melahap setengah serigala neter tanpa masalah. Keadaannya yang ganas menyebabkan ketiga serigala neter berbalik dan lari. Lan Xuanyu duduk di sisi lain sungai, sedikit bingung dengan wajah merah dan ketakutan di matanya, tetapi setelah melihat tiga serigala neter berlari, dia menghela nafas lega dengan punggung penuh keringat. Ini benar-benar berbahaya di sini. Di dalam gimnasium Institut Ziluo, berbagai guru saling memandang, di mana bahkan hati Mu Chongtian terkejut. Kuda Nil berusaha menelan serigala. Seorang anak berusia 8 tahun sebenarnya mampu mencapai itu. Terutama kontrol Lan Xuanyu dengan bola es, mereka dieksekusi dengan luar biasa. Tiga bola es belok terakhir adalah faktor penting yang menentukan hasil dari pertempuran kecil ini. Dia meminjam kekuatan Hippo untuk menakut-nakuti malapetaka yang dibawa oleh serigala neter. Baik itu adaptasinya terhadap kecepatan, reaksi, atau kendalinya atas jiwanya sendiri, seluruh proses itu layak dipuji. Sejauh itu bisa dianggap sebagai respons buku teks terhadap binatang buas. Aku akan membawa anak ini. Mu Zongtian memukul pahanya. Chapter 68, Triai Wicape. Mereka hanya memilih orang-orang jenius, ini adalah kasusnya tanpa keraguan dan Lan Xuanyu pasti cocok dengan semua kualitas sebagai orang yang berbakat. Apakah kita akan mengeluarkannya sekarang? Guru yang duduk di depan layar bertanya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tentu saja, cabang Ziluo bukan yang pertama mengambil penilaian. Penilaian mereka kali ini mencakup hampir semua cabang di planet Luo Surga, tetapi tidak banyak anak yang bisa membuat mereka terpesona dalam sekejap. Meskipun kekuatan roh Lan Xuanyu tidak terlalu kuat, reaksi, respons, dan penilaiannya terhadap situasi sangat cerdas. Bahkan jika seorang spirit master dewasa bertemu dengan situasi ini, dia mungkin tidak dapat menanganinya dengan baik. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Lanjutkan. Lihat berapa banyak lagi yang bisa dia lakukan. Ini juga merupakan pengalaman belajar baginya. Reaksi Lan Xuanyu cukup besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk roh dan meskipun dia mengusir ketiga serigala neter itu, dia cukup ketakutan. Itu adalah binatang roh. Dia hampir menjadi santapan bagi serigala neter. Dunia virtual ini terlalu nyata dan dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana rasanya digigit oleh Nether Wolf. Kuda Nil menakuti serigala neter, namun demikian, ia masih santun dan lamban saat kembali ke sungai dengan santai dan berbaring. Itu bahkan tidak melirik Lan Xuanyu. Hati Lan Xuanyu bergejolak, tiba-tiba dia merasa bahwa kuda Nil ini tampak sangat menggemaskan dan karena tidak akan menyerangnya, dia memutuskan untuk tetap berada di sisinya. Jika ada situasi seperti Nether Wolves barusan, memainkan trik yang sama juga bukan pilihan yang buruk. Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu duduk di dekat Hippo dengan punggung menghadapnya saat dia melihat sekeliling. Dia waspada karena setelah pelajaran barusan, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Ternyata pilihannya tepat. Segera, dia melihat lebih banyak makhluk roh. Makhluk roh ini sebagian besar datang ke sungai untuk minum air, tetapi ada beberapa yang memperhatikannya juga. Makhluk roh yang melihatnya jahat dan menunjukkan beberapa agresi, tetapi Lan Xuanyu menanggapi dengan bergerak lebih dekat ke kuda Nil yang tidak ingin didekati oleh binatang buas itu. Bagaimanapun, Hippo adalah makhluk roh 1000 tahun dan masih berbeda di dunia binatang roh, kecuali. Bang, bang, bang. Suara gemuruh rendah bergema dan hutan sedikit bergetar. Kuda Nil yang tergeletak di air sungai mengangkat kepalanya dan semburat kewaspadaan muncul di matanya yang malas. Makhluk roh lainnya yang minum di tepi sungai juga berbalik ke arah suara itu. Oh, tepat pada saat ini, raungan marah bergema dari hutan. Makhluk roh yang masih mengamati termasuk Hippo, lalu pergi ke arah lain tanpa ragu-ragu.
Apa yang terjadi? Hippo, jangan lari. Lan Xuanyu panik. Kuda Nil ini telah melindunginya selama beberapa waktu dan dia cukup senang, tapi apa yang akan dia lakukan sekarang setelah dia pergi? Kemudian, sesosok kecil dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya mulai menyerbu ke arahnya dengan cepat. Lan Xuanyu tercengang pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengenali sosok itu, tidak lain adalah Ye Lingtong. Dia berlari sangat cepat. Ini adalah reaksi pertama Lan Xuanyu dan Ye Lingtong pada saat ini sedang meregangkan setiap ototnya saat dia mendorong tubuh surgawinya hingga batasnya untuk maju. Lan Xuanyu memperhatikan saat dia mendesing melewatinya seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Dia hanya melihat ketakutan di wajah Ye Lingtong. Tepat pada saat ini, makhluk besar berlari keluar dari hutan. Itu adalah kera raksasa dan seluruh tubuhnya seputih salju, tingginya 4 meter dan memiliki lengan yang luar biasa panjang. Itu tidak montok seperti Hippo tetapi kecepatannya jauh lebih cepat, satu lompatan bisa membawanya lebih dari 10 meter, itu sangat cepat dan targetnya tampaknya adalah Ye Lingtong. Melihat ini, Lan Xuanyu tidak berani ragu sama sekali dan segera pergi. Cahaya keemasan di lengan kanannya berkedip-kedip dan blue silver grass bermotif emas menempel di lengannya. Dia hanya merasakan pemandangan di kedua sisi menyapu dengan cepat saat dia berlari melintasi sekelilingnya. Kebugaran fisik Lan Xuanyu adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya. Lagi pula, dia telah memakan bahan-bahan berharga setiap hari, ditambah dengan pembuluh darahnya yang unik. Pada saat ini, kemampuan sekunder dari Blue Silver Grass berpola emas diaktifkan yang menyebabkan kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat. Dia berlari lebih cepat dari Ye Lingtong yang melewatinya beberapa saat yang lalu. Suara pendaratan kera putih raksasa di belakangnya terus terdengar dan Lan Xuanyu segera menyusul Ye Lingtong. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dan Ye Lingtong mungkin benar-benar memiliki masalah. Mengapa sesuatu yang buruk selalu terjadi ketika dia menabraknya? Tidak peduli fakta bahwa dia akan selalu menggertaknya, tetapi pertama kali dia membawa ayahnya ke rumahnya, Lan Xuanyu pingsan. Setelah itu, dia berulang kali menargetkannya dan sekarang dia akhirnya mengambil penilaian keseluruhan. Dia juga membawa bahaya baginya. Ye Lingtong hanya melihatnya saat dia menyusulnya. "Kamu, kenapa kamu di sini juga?" Ye Lingtong bertanya sambil terengah-engah. Lan Xuanyu kemudian berkata dengan putus asa, "Aku seharusnya menanyakan itu padamu. Saya baik-baik saja sampai Anda muncul dengan orang besar ini. Aku juga tidak menginginkan ini. Saya ingin bersembunyi di pohon pada awalnya, tetapi kemudian saya melihat monyet putih kecil yang terlihat cukup menggemaskan jadi saya ingin memeluknya tetapi tidak membiarkan saya jadi saya mencengkeram lehernya dan memeluknya. Lalu orang besar itu datang." Lan Xuanyu memutar matanya. Dia tahu bahkan tanpa bertanya. Dia hanya mengambil anak orang lain tanpa alasan, jelas kera itu akan cemas. "Tapi aku sudah mengembalikan teman kecil itu padanya. Kenapa dia begitu marah?" kata Ye Lingtong saat dia merasa bersalah. Lan Xuanyu memutar matanya sekali lagi. "Kamu merasa dirugikan, itu kera penyihir bermata 3, tipe yang sangat kuat di dunia binatang roh. Menilai dari tipe tubuhnya, saya khawatir itu adalah makhluk roh berusia 1000 tahun juga. Itu mungkin mendominasi seluruh hutan ini. Saya tidak peduli jika Anda merayu kematian Anda sendiri, tetapi mengapa Anda memasukkan saya juga? Apakah saya menyinggung Anda?" Dong dong, dong dong, dong dong. Saat mereka berbicara, kera penyihir bermata 3 telah menyusul mereka. Seperti yang disebutkan Lan Xuanyu, jenis makhluk roh ini memang memiliki posisi dominan di hutan. Bahkan dalam pemrograman dunia virtual, ini adalah makhluk roh terkuat dalam penilaian ini. Keberuntungan Ye Lingtong benar-benar hebat. Hembusan angin yang sangat kuat datang dari belakang. Dengan pengalaman sebelumnya dengan serigala neter, Lan Xuanyu melemparkan dirinya ke samping tanpa ragu-ragu. Dia masih peduli bahwa Ye Lingtong adalah teman sekelasnya sehingga dia mencengkeramnya dengan tangan kanannya pada saat yang sama dan keduanya jatuh ke samping. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Lingtong berteriak saat dia jatuh bersama Lan Xuanyu tetapi pertanyaannya tersangkut di tenggorokannya di detik berikutnya. Boom, sosok putih raksasa itu menyapu tiba-tiba seperti angin kencang dan menyerbu ke arah yang seharusnya. Tanah retak dan aura mengerikan menguasai mereka, bahkan arus udara telah menghempaskan mereka ke samping. Chapter 69, Lan Xuanyu in Peril. Pada saat ini, Ye Lingtong jatuh ke Lan Xuanyu dan keduanya memiliki ketakutan di mata mereka. Lan Xuanyu kemudian mendorongnya dan berteriak,
ayo lari secara terpisah. Dengan itu, dia mengangkat tangannya, dia menyulap penusuk es dan dia melemparkannya ke mata ketiga kera penyihir bermata tiga sebelum berbalik untuk lari. Ye Lingtong terkejut, kera penyihir tiga mata baru saja membalikkan tubuhnya dan menangkap penusuk es yang diarahkan ke mata ketiganya tepat pada waktunya. Itu kemudian meraung marah saat menghancurkannya dengan tangannya saat mengejar Lan Xuanyu. Apakah dia gila, untuk benar-benar berani menyerang kera penyihir bermata tiga? Ye Lingtong bergumam pada dirinya sendiri. Lan Xuanyu merasa tertekan. Penusuk es itu tentu saja disengaja karena dia tahu bahwa mata ketiga adalah bagian vital dari kera penyihir bermata tiga dan juga titik terlemahnya. Menyerang mata ketiga setara dengan memprovokasi kera penyihir bermata tiga, dan tentu saja, dia bisa memancingnya pergi. Bukan karena Lan Xuanyu benar-benar ingin menyelamatkan Ye Lingtong, tetapi dia sangat ingat bahwa Guru Nana pernah menyebutkan bahwa dimanapun atau kapanpun, seorang pria harus selalu melindungi wanita itu. Jadi tidak peduli betapa dia tidak menyukai Ye Lingtong, dia merasa itu harus dilakukan seperti bagaimana dia ingin melindungi ibunya. Tidak ada keraguan bahwa kera penyihir bermata tiga adalah penguasa hutan. Mengejarnya di dalam tanah asalnya jelas bukan pilihan yang bijak, tetapi Lan Xuanyu memiliki kelebihannya sendiri, dia kecil dan bahkan lebih gesit. Menambahkan gerak kaki yang diajarkan Nana padanya, dia mampu melakukan transisi terus-menerus. Dia bergerak bolak-balik di semak-semak di tengah gerakan kecepatan tingginya. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia menunjukkan prestasi yang melampaui batas kemampuannya. Dari sudut pandang penonton, lengan tebal dan kurus kera penyihir bermata tiga hendak mencengkeram lengan bajunya ketika Lan Xuanyu tiba-tiba membelok ke kanan. Kera penyihir bermata tiga merespons dengan membalik dan menekuk lengannya untuk memutar seluruh tubuhnya untuk segera menyusulnya. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu membentuk lapisan es di bawah kakinya dan meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika dia akan menabrak pohon, dia mengangkat tangan kirinya ke depan untuk menggunakannya untuk mengubah arahnya dengan paksa, bermanuver ke ruang antara dua pohon yang terlalu kecil untuk dilewati oleh kera penyihir bermata tiga. Kera penyihir bermata tiga bertabrakan langsung ke pepohonan dan menjatuhkannya dengan paksa. Itu mengurangi kecepatannya dan Lan Xuanyu mengambil kesempatan ini untuk memperlebar jarak di antara mereka. Lan Xuanyu tidak berpikir untuk mundur dan bertarung. Kesenjangannya terlalu besar. Itu adalah kera penyihir bermata tiga 1000 tahun. Bahkan guru arwah bercincin 3 atau bercincin 4 tanpa roh yang kuat pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil satu langkah pada satu waktu dengan berlari sebagai yang pertama. Tapi masalah tepat di depan pintunya. Kera penyihir bermata tiga semakin dekat dan terus menekannya sementara kekuatan roh Lan Xuanyu terus menyusut di bawah pengejaran yang intens. Dalam sekejap mata, energinya hampir habis. Saat itu, desisan tajam dan keras terdengar dan Lan Xuanyu merasakan ledakan rasa sakit yang hebat di kepalanya yang membuatnya menjerit. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung menabrak pohon. Dengan keras, tubuhnya terpental dari pohon dan cahaya cemerlang di mata ketiga kera penyihir bermata tiga meredup. Aspek yang paling menakutkan dari kera penyihir bermata tiga adalah kemampuannya dalam serangan mental. Itu tidak menggunakan itu sebelumnya karena merasa mangsanya terlalu lemah dan tidak membutuhkannya, tetapi Lan Xuanyu dapat melarikan diri dari cengkeramannya begitu lama, sehingga tidak ada pilihan selain menggunakan kemampuan bawaannya. Itu menyerbu ke depan dan tiba di depan Lan Xuanyu di mana ia mengangkat cakar kanannya. Tiba-tiba, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bergetar. Di bawah pakaiannya, pola pembuluh darah perak pada Blue Silver Grass berpola perak tampak seolah-olah mereka terangsang saat menyebar di seluruh lengannya ke pipi kirinya. Pembuluh darah perak muncul di dalam mata ketiga kera penyihir bermata tiga. Telapak tangan yang dilepaskannya tiba-tiba menyimpang ke arahnya dan mendarat di tanah di samping Lan Xuanyu saat keheranan melintas melewati matanya. Secara naluriah mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, tubuh Lan Xuanyu menjadi halus dan secara bertahap menghilang dari pandangannya. Kesalahan besar, saya membuat kesalahan besar. Bagaimana saya bisa melupakan serangan mental kera penyihir bermata tiga? Cepat, keluarkan Lan Xuanyu dan periksa kondisi mentalnya, teriak Mu Zongtian. Ketika mereka melihat bagaimana Lan Xuanyu memikat kera penyihir bermata tiga dan menyelamatkan Ye Lingtong, mereka semua terpana, anak ini tidak hanya berbakat tetapi dia juga sangat baik hati. Berada dalam bahaya seperti itu tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia memancing bahaya itu tanpa ragu-ragu.
Ini tanpa diragukan lagi adalah sesuatu yang lebih sulit didapat dibandingkan dengan bakat. Mereka terus menyaksikan kera penyihir bermata tiga mengejar dan menyerang Lan Xuanyu dengan kekuatan penuh. Pada kenyataannya, mereka tidak akan pernah melupakan kemampuan serangan mental kera penyihir bermata tiga, tetapi penampilan indah Lan Xuanyu dalam cara dia menghindari serangan serta kontrol dan penggunaan yang tepat atas kekuatan spiritualnya membuat mereka menahan napas. Setelah menonton sebentar lagi, kera penyihir bermata tiga tiba-tiba melepaskan serangan mentalnya. Ancaman yang ditimbulkan oleh binatang roh di dalam emulator sebenarnya agak kecil karena itu adalah produk dari realitas virtual, tetapi serangan mental di dalamnya dapat dengan mudah menyebabkan beberapa masalah. Serangan mental dapat disimulasikan tetapi tidak dapat dikontrol dengan mudah. Ini adalah masalah yang tidak pernah bisa mereka selesaikan selama puluhan bahkan ribuan tahun. Kera penyihir bermata tiga ada di semua tes sebelumnya, hanya karena makhluk roh ini sombong dan memiliki kemungkinan paling kecil untuk menggunakan serangan mental pada anak-anak berusia 10 tahun ke bawah. Tapi siapa yang mengira akan menggunakannya pada Lan Xuanyu? Jadi, setelah menyadari bahwa itu telah melepaskan serangan mental, Mu Zongtian segera meminta untuk berhenti dengan hati yang dipenuhi penyesalan karena apa yang terjadi. Itu berbeda dengan rasa sakit, di mana levelnya bisa dengan mudah diturunkan. Dia menerima kekuatan penuh dari serangan mental itu meskipun itu terjadi di dunia virtual reality. Masalah pasti akan terjadi jika hal seperti ini benar-benar terjadi. Satu-satunya harapan yang dia miliki adalah Lan Xuanyu mampu memikul serangan itu tanpa mengalami cedera yang terlalu parah karena kekuatan spiritualnya yang mendekati 100. Karena itu, dia tidak memperhatikan adegan kera penyihir bermata tiga mundur ketakutan karena emulator telah memulai pemutusan untuk menendang Lan Xuanyu keluar. Begitu kabin dibuka, para guru bergegas mendekat dan menarik keluar Lan Xuanyu yang tidak sadarkan diri. Lan Xuanyu berada dalam kondisi yang mengerikan dengan darah bocor keluar dari 7 lubangnya sementara kesadarannya tampaknya telah tertidur lelap. Untuk sesaat, semua guru dalam keadaan panik. Jika dia mati, semuanya akan ada pada mereka. Ada kamera pengintai di gimnasium jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak bodoh. Kirim dia ke rumah sakit dan cepat panggil ahli arwah medis terkuat di kota Siluo. Mu Zongtian berteriak sambil berlari dengan Lan Xuanyu di pelukannya. Sudah terlambat untuk menyesal, jadi sekarang, menyelamatkan Lan Xuanyu adalah prioritas utama mereka. Lan Xiao, yang sedang minum secangkir kopi di kafetaria, tiba-tiba menerima telepon dari sekolah dan di saat berikutnya, dia berlari keluar dari tempat duduknya. Nan Cheng yang sedang melakukan penelitian juga menerima telepon. Matanya langsung memerah saat dia dengan ceroboh bergegas keluar dari kantornya. 1 jam kemudian, rumah sakit kota Ziluo, unit perawatan intensif. Banyak tabung dengan berbagai ukuran dihubungkan ke tubuh Lan Xuanyu ke konektor yang memantau kondisinya, terutama di kepalanya. Ada juga sekelompok orang yang berdiri dengan gugup di luar bangsal. Chapter 70, Deep Coma. Mata Nan Cheng merah dan bengkak karena menangis dan wajah Lan Xiao sangat suram. Mu Zongtian merasa malu, bahkan dekan cabang Ziluo juga ada di sana dan mata Qiu Yuxin juga merah. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Mu Zongtian telah memberitahu mereka apa yang terjadi dan mengambil semua tanggung jawab. Namun, bagi Lan Xiao dan Nan Cheng, apakah penting siapa yang bertanggung jawab? Hal terpenting yang mereka pedulikan sekarang adalah seseorang yang bisa menyelamatkan Lan Xuanyu. Mereka tidak berpikir ini bisa terjadi dalam penilaian. Data statistik baru saja keluar dan menurut kekuatan spiritual kera penyihir bermata 3.000 tahun, serangan itu cukup untuk merenggut nyawa Lan Xuanyu dan paling tidak akan menyebabkan gangguan mental. Spirit Masters tipe penyembuhan mampu mengobati luka fisiknya tetapi pikirannya terlalu rumit. Pikiran manusia sangat canggih dan kompleks sehingga mereka tidak berani mencoba terlalu banyak perawatan. Pintu unit perawatan intensif terbuka dan seorang dokter dengan pakaian pelindung keluar. Lan Xiao dan Nan Cheng langsung maju. Nan Cheng meraih lengan bajunya, dokter, bagaimana kabar anakku? Dokter melepas topengnya dan mengerutkan alisnya, situasinya sangat rumit dan di luar dugaan kami. Kami telah menangani kasus khusus seperti itu sebelumnya dan biasanya hanya ada 2 hasil. Pertama, itu benar-benar tidak dapat diubah dan rusak, dan yang lainnya adalah cederanya tidak terlalu serius dan akan segera stabil, tetapi kondisinya tidak persis sama. Instrumen kami mendeteksi bahwa otaknya mengalami trauma serius, namun gelombang otaknya tidak terpengaruh dan semuanya tampak normal.
Kesadarannya telah memasuki tidur yang sangat nyenyak. Sederhananya, dia seharusnya tidak memiliki masalah besar secara fisik tetapi kita hampir tidak dapat merasakan gelombang otaknya sekarang. Sayuran, Lan Xiao bertanya dengan bingung. Dokter tersenyum pahit. Mungkin, terserah dia sekarang dan jika dia bangun, dia akan pulih dengan sangat baik. Tetapi jika tidak, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Mengenai berapa lama dia akan bangun, kami tidak terlalu yakin dan itu sangat tergantung padanya. Wah, Nan Cheng menangis. Bagaimana ini bisa terjadi pada putranya? Dia baik-baik saja dan dia hanya melompat-lompat di pagi hari. Lan Xiao baru saja pulang dan keluarga mereka akhirnya bersatu kembali tetapi Lan Xuanyu harus menghadapi krisis hidup dan mati. Ini tidak terpikirkan dan dia tidak bisa menerima ini. Lan Xiao memeluk Nan Cheng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dokter, apakah ada cara lain?" Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan spirit master tipe mental tidak dapat merangsang otaknya, itu mungkin rusak dan itu akan menyusahkan. Terima kasih. Mu Zongtian tetap di samping dan setelah dia mendengarkan kata-kata dokter, dia menutup matanya dengan kesakitan. Sungguh anak yang luar biasa. Namun, karena kesalahannya, Lan Xuanyu mengalami koma. Ini hanya, tidak bisa dimaafkan. Lan Xuanyu mengalami koma yang dalam. Semua biaya perawatan jelas dibayar oleh Heaven Luo Academy dan Mu Zongtian juga dihukum berat, dia diturunkan dari kepala sekolah menjadi guru biasa. Tapi ini adalah kecelakaan dan tidak ada pertanggungjawaban pidana untuk diselidiki. Heaven Luo Academy menawarkan kompensasi yang besar kepada Lan Xuanyu tetapi Lan Xiao menolaknya. Bagi Lan Xiao dan Nan Cheng, uang sama sekali tidak penting, mereka hanya berharap anak mereka dapat hidup dan bangun. 3 hari kemudian, di luar unit perawatan intensif, Ye Lingtong berdiri di luar jendela dengan tenang, dia menatap Lan Xuanyu pucat yang terbaring di tempat tidur dengan segala macam peralatan terpasang di kepalanya. Dia juga sedikit pucat dan air matanya mengalir dalam tetesan besar. Sudah 3 hari dan setiap malam ketika dia tidur, adegan Lan Xuanyu menembakkan penusuk es untuk mengalihkan perhatian kera penyihir bermata 3 akan muncul di kepalanya. Jika bukan karena dia akan dibunuh oleh kera penyihir bermata 3. Dia melakukannya untuk menyelamatkannya dan menjadi seperti ini. Lan Xuanyu, maaf. Seperti yang diharapkan, Ye Lingtong terpilih menjadi elit kelas junior dan dia satu-satunya yang terpilih. Jika Lan Xuanyu tidak menderita cedera kepala yang serius, dia pasti akan menjadi yang kedua. Akademi Heaven Luo telah memutuskan untuk menyimpan ruang permanen untuk Lan Xuanyu. Selama dia bangun, dia bisa bergabung dengan kelas junior elit kapan saja. Tentu saja, sekarang sepertinya ini hanya kompensasi token saja. Pesawat ruang angkasa berlabuh dengan mulus di Heaven Luo Planet Space Center. Tang Le mengenakan topeng dan dikawal dari pesawat luar angkasa bersama Le Qingling dan sekelompok personel keamanan. Le Qingling menjadi lebih cantik daripada saat pertama kali bertemu Tang Le. Dia berada di puncak usianya dan dengan posisi manajer ini, gajinya cukup tinggi sehingga dia sangat memperhatikan bagaimana dia berpakaian. Tapi meski begitu, dia masih malu dengan penampilannya yang canggung setiap kali dia berjalan di sampingnya. Le Qingling mengangkat tangannya untuk menekan topi Tang Le ke bawah, takut orang lain akan mengenalinya. Sederet orang meninggalkan Space Center dan langsung masuk ke mobil Soul Guidance yang telah disiapkan perusahaan untuk mereka. Tuan Le, rencana perjalanan kita seperti ini. Kami akan mulai dengan konser di Heaven Luo City, lalu kami akan mengadakan konser di masing-masing dari 5 kota penting di Heaven Luo Planet. Pengaturan waktunya sudah diatur, Anda hanya perlu memperhatikan keadaan Anda. Oh, jawab Tang Le, dia mengalihkan pandangannya keluar jendela dan melihat pemandangan di luar dengan linglung. Apa kamu baik-baik saja? Dalam suasana hati yang buruk, Le Qingling menyelidiki. Dia sudah mengenal Tang Le selama 7 tahun dan sejak dia menyelamatkannya, dia sering linglung dan tidak banyak bicara. Tapi mungkin, fakta bahwa dia menyelamatkannya membuat Tang Le bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan atau minta seperti menjadi bintang besar. Satu-satunya hal yang membuat Le Qingling sedih adalah bahwa dengan cowok di sebelahnya ini, dia tidak menemukan pria lain yang menarik lagi. Dia berusia sekitar 20 tahun dan tidak muda lagi tetapi dia bahkan belum punya pacar. Dia tidak ingin ada sesuatu yang berkembang antara dia dan Tuan Le ini, tetapi dia sangat bergantung padanya. Hanya aspek ini saja yang akan mengusir pria lain. Tidak seorang pun kecuali dia yang diizinkan untuk berada dalam radius 1 meter darinya, jika tidak,
tubuhnya akan bereaksi secara tidak sadar dan dia akan menghindar atau mendorong orang itu menjauh. Ini membuat Lei Qingling sangat kesal. Syukurlah, Tuan Lei juga seperti itu terhadap orang lain, bukan hanya dia sendiri. Sederhananya, orang asing, menjauhlah. Dia akan dapat menemukan pria tampan untuk menjadi pacarnya suatu hari nanti. Lei Qingling berpikir seperti itu dengan gusar setiap saat. Dia bahkan berpikir bahwa dia harus menjauh dari Tuan Lei untuk menemukan hidupnya sendiri. Tetapi setiap kali dia ingin mengambil tindakan, wajah Tuan Lei yang sangat tampan ini akan muncul di benaknya secara tidak sadar. Kemudian, seperti balon kempis, dia akan kembali ke sisinya. Ini benar-benar masalah yang paling tidak berdaya dan menyedihkan baginya. Dia hanya akan menjadi manajernya, untuk saat ini, dan setelah semuanya selesai, dia mungkin bisa menemukan seseorang untuk menggantikannya. Saya baik-baik saja, Tuan Lei menjawab dengan lembut. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tapi itu jelas senyum sopan. Semua penggemarnya akan berpikir bahwa dia santai dan tidak bangga sama sekali, tetapi Lei Qingling tahu bahwa ini hanya di permukaan dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mungkin dia tidak memiliki dunia batin karena kehilangan ingatannya. Konser pertama akan diadakan besok malam, kamu harus beristirahat dengan baik untuk hari ini. Baiklah.